Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleha? Alhamdulillah, penuh semangat. Allahu Akbar. Masih semangat ya belajarnya meskipun di masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah Sobat IPA, kembali lagi bersama saya Ibu Novaliana. Di sini Ibu akan menyampaikan beberapa materi apa saja sih yang kira-kira akan kita pelajari di semester 1 ini. Oke, yang pertama itu adalah tentang besaran dan pengukuran. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai zat, wujud zat, dan perubahannya. Yang keempat, kita akan belajar mengenai suhu, pemuaian, dan kalor. Dan yang kelima, kita akan belajar mengenai energi. Baiklah Sobat IPA, silahkan ditulis di buku kalian kontrak pembelajaran pertama kita. Oke, dari masing-masing bab tersebut Ibu akan mengambil satu nilai yang terbaik untuk latihan. Oke. Nah, di situ untuk penilaian mandirinya ada 5 kali penilaian yang akan Ibu ambil. Itu nilainya akan Ibu kalkulasikan sebesar 30%. Nah, untuk penilaian harian itu masing-masing bab akan ada penilaian harian sebanyak 5, ya kan, dari 5 bab tersebut. Oke, setiap babnya 1 kali penilaian harian, berarti ada 5 kali penilaian. Itu nanti nilainya akan dikalkulasikan sebesar 20%. Untuk penilaian tengah semester itu Ibu akan ambil dari nilai kalian itu sebesar 20%, dan penilaian akhir semester itu akan Ibu ambil sebesar 20% juga. Dan untuk aktivitas serta kehadiran kalian itu akan Ibu nilai sebesar 10%. Oke? Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk mencatat kontrak pembelajarannya. Baiklah Sobat IPA, di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai besaran dan satuan. Oke? Nah, di kehidupan sehari-hari kita nih, kita tahu yang namanya penggaris, kemudian ada juga yang namanya arloji, stopwatch, kemudian ada yang namanya timbangan, neraca, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu nama-nama alat ukur yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berkaitan dengan alat ukur tersebut, kita akan belajar mengenai besaran dan satuan. Oke? Nah, KD yang pertama ini kita akan belajar menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menerapkan satuan standar baku. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan pengertian besaran, yang kedua, menyebutkan 7 macam besaran pokok, dan yang ketiga, menyebutkan contoh dari besaran turunan. Baiklah Sobat IPA, mari kita bahas mengenai apa itu besaran. Jadi besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dihitung serta dinyatakan dengan nilai dan satuannya. Satuan adalah nilai pembanding suatu besaran. Nah, contohnya, misalkan Ibu mau mengukur buku ini, ya kan? Kita menggunakan namanya penggaris. Nah, kita lihat nih, hasil pengukurannya ini panjangnya adalah 21 cm. Berarti yang termasuk besaran adalah panjang. Untuk 21 itu adalah nilainya, dan centimeter adalah satuannya. Baiklah, selanjutnya misalkan Ibu mau mengukur berapa sih massa dari jam. Oke, di sini Ibu makainya neraca ukur yang digital. Ini hasil pengukurannya sekitar 24,96 gram. Berarti massanya dari jam ini adalah 24,96 gram.
Yang termasuk besaran adalah massa dari jam itu. Si massa adalah besarannya, kemudian 24,96 itu adalah nilainya, dan gram itu adalah satuannya. Nah, kalau misalkan nih di dalam satuan standar internasional yang namanya massa itu satuannya adalah kilogram. Jadi nanti sobat IPA konversi dulu ya, massanya dari gram diubah menjadi kilogram. Baiklah sobat IPA, kita lanjutkan ya. Untuk besaran itu dibedakan menjadi dua macam. Itu ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan. Nah, untuk macam-macam besaran pokok itu ada 7. Apa saja kira-kira? Yang pertama adalah panjang. Panjang itu satuannya adalah meter. Nah, alat ukur panjang itu apa? Bisa menggunakan penggaris, bisa menggunakan meteran, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya massa. Nah, satuannya apa sih massa itu? Satuannya adalah kilogram. Nah, alat ukurnya ada neraca ataupun timbangan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah suhu. Suhu satuannya adalah Kelvin. Nah, alat ukurnya itu adalah termometer. Kemudian ada yang namanya waktu. Satuannya adalah sekon. Alat ukur waktu itu bisa menggunakan stopwatch. Kemudian ada yang namanya intensitas cahaya. Nah, satuannya adalah kandela. Kemudian ada juga yang namanya kuat arus listrik, itu satuannya adalah ampere, alat ukurnya bisa menggunakan ampere meter. Kemudian ada yang namanya jumlah zat atau jumlah zat satuannya adalah mol. Baiklah sobat IPA, bagaimana sih cara kita untuk mengingat 7 macam besaran pokok supaya simple dan mudah kita untuk mengingatnya? Itu gampang sekali, kita hanya menggunakan 2 kata saja, yaitu SMP jiwaku, di mana S adalah suhu, M adalah massa, P adalah panjang, J adalah jumlah zat, I adalah intensitas, W adalah waktu, dan U adalah kuat arus listrik. Baiklah sobat IPA, kita lanjut ke materi besaran turunan. Apa sih besaran turunan itu? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya apa sobat IPA? Contohnya adalah luas. Apa sih rumus luas itu? Luas itu kan dia panjang dikali lebar, di mana panjang itu kan satuannya meter, kemudian lebar satuannya meter. Nah, meter dikali meter jadi meter persegi atau meter pangkat 2. Jadi satuan luas adalah meter pangkat 2. Baiklah, untuk contoh selebihnya selain luasan yang merupakan besaran turunan, itu ada apa lagi? Ada yang namanya kecepatan, ada yang namanya gaya, ada yang namanya volume, dan lain sebagainya. Silahkan boleh dicari sumbernya melalui internet ataupun buku dan lain sebagainya. Baiklah sobat IPA, untuk penilaian di pertemuan pertama ini silahkan kalian lakukan yang namanya suatu pengukuran, boleh menggunakan mistar ataupun menggunakan meteran. Silahkan kalian ukur minimal 2 benda yang ada di rumah kalian. Oke? Dihitung mulai panjangnya, kemudian luasannya, silahkan diberi yang mana besaran, yang mana nilai, dan yang mana satuannya. Baiklah, untuk latihan yang kedua, silahkan kalian lari dengan waktu selama 30 detik saja. Silahkan kalian ukur jarak kalian berlari dan tentukan berapakah kecepatannya. Nah, untuk menggunakan pengukuran waktunya, jika tidak memiliki stopwatch yang asli, boleh kalian menggunakan stopwatch yang ada di handphone. Baiklah, untuk tugasnya silakan dikirimkan melalui link yang akan Ibu share. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.